sama Pak Ari sudah disentil ini, bahwa sebenarnya di sini mungkin sebagian besar mahasiswa etnomusikologi ya, bahwa sebenarnya literasi musik itu sebenarnya bagian besar dari tugas kita. Nah, ini persoalan ini. Ada yang mau memulai diskusi? Oh, Satria. Oke, yang pertama. Ini Satria, silakan. Yang kedua berikutnya Leon ya. Oke, dua penanya. Oh, Mas Alif. Oke. Tiga ya. Oke, silakan Satria. Nama saya Satria. Saya di sini mau bertanya. Pertama setahu saya literatur itu adalah kegiatan membaca dan menulis, entah tentang hal apapun itu. Nah, apakah literatur musik sendiri memiliki kaitan yang erat dengan praktek kejurnalistikan? Itu pertanyaan pertama. Jika iya, di era milenial ini banyak sekali fenomena praktek. Sorry, tadi praktek apa? Kejurnalistikan. Jurnalistik, oke. Terus jika pun iya, di era milenial ini banyak sekali fenomena praktek kejurnalistikan itu lewat aplikasi YouTube. Nah, salah satu konten yang saya perhatikan dari awal sampai akhir itu konten ngobam Gofar Hilman. Nah, di situ ngobam itu kontennya ngobrol bareng musisi gitu loh. Nah, dari fenomena seperti ini apakah dapat dikatakan kemunduran literasi di era milenial ini? Itu pertanyaan saya. Itu saja? Cukup. Oke, Leon ya. Atau mau dijawab langsung? Oh, Leon dulu, silakan penanya dulu. Selamat malam. Saya yang tentang literasi musik ini sangat sedikit prihatin sih. Kenapa? Karena misalnya apakah kita memahami bermacam peristilahan yang kita memakai di etnomusikologi maupun di musikologi, seperti sekarang saya mau melempar apa itu pentatonik. Yang saya mendengarkan kalau kita membahas istilah diatonis versus pentatonik. Nah, itu ternyata kalau pentatonik dianggap sebagai selendro tulen dari gamelan atau pelok tulen dari gamelan yang misalnya yambam apa yambarang. Itu ada penta ya dari 5. Nah, sebenarnya kalau dalam dunia mungkin di kampus di Surakarta di Fakultas Seni Pertunjukan, karena memang yang seperti tadi yang terwujud paling menonjol itu adalah karawitan dalam bentuk bunyi. Dan ketika kita membahas membatasi antara diatonis sama pentatonik seperti itu, kita membahas pentatonik adalah slendro dan pelok. Nah, ternyata kalau kita ketemu sama seorang musikolog, dia akan bilang, ya bukan, ini pentatonis adalah la, do, re, mi, sol, la. Lah, itu benar sama persis dengan slendro apa tidak? Dan itu kita apa yang kita lakukan? Masuk ke Wikipedia. Kadang Wikipedia bisa membantu kita, tapi kadang kita yang harus mengubah dan menambahkan di Wikipedia sebagai dari bidang kita, sehingga masyarakat lebih luas bisa memahami lebih mendalam. Jadi saran saya, jangan kita membaca peristilahan dan bermacam makna yang kita dapat dari internet, melainkan kita melempar ke internet apa yang kita lebih memahami. Itu saja. Terima kasih. Oke, ini semacam saran ini. Terima kasih Leon. Oke, satu lagi Alif ya ini ya. Namanya? Oke, kenalkan dirimu. Oke, assalamualaikum. Di sini saya akan bertanya, menurut Bapak bagaimana perkembangan literasi musik dari generasi X hingga ke era milenial sekarang ini? Cukup saya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, tadi dari Satria ngomongin tentang apakah literasi kegiatan membaca tulis itu merupakan salah satu praktek di jurnalisme, gitu kan? Kemudian di era saat ini dia mencontohkan ada akun YouTube ngobam itu tentang ngobrol dan membaca dengan musisi. Apakah itu juga sebuah kegiatan literasi? Kalau Leon tadi tentang saran,
bagaimana Anda mensikapi dunia saat ini, karena Leon merasakan bahwa ketika mulai membaca dalam sebenarnya ada persoalan-persoalan pengetahuan yang sebenarnya simpang siur ya, crash. Dan sebenarnya Anda mensikapi masa kini, Anda itu kalau sudah bisa membaca dalam, maka Anda harusnya mengeluarkan pengetahuan yang Anda dapatkan itu melalui media-media saat ini gitu. Terus kemudian si Alif ya tadi pengen tahu tentang perkembangan literasi di Indonesia mulai generasi X sampai sekarang gitu. Monggo silahkan keduanya menjawab satu-satu. Mas Aris dulu mungkin. Oke, terima kasih. Apakah literasi berhubungan dengan jurnalistik? Yang jelas bahwa kerja jurnalistik adalah kerja literasi, begitu kan? Tapi kalau menulis, apakah ada kaitannya dengan jurnalistik? Juga tidak harus atau tidak tentu atau bahkan tidak sama sekali ketika Anda nulis skripsi. Persoalannya adalah ketika nulis dengan gaya jurnalistik berbeda sekali dengan nulis dengan gaya ilmiah. Ini mungkin ada teman-teman mahasiswa. Saya selalu mengkritik gaya penulis teman-teman mahasiswa. Saya selalu menganalogikan di kelas jurnalistik ya. Kowe dikongkon ngerjake makalah dosenmu, laptop mbok buka, Microsoft Word mbok nyalakan, sampai 1 jam Microsoft Word tidak ada, sampai 1 jam Microsoft Word tidak tertulis kata apapun, ya enggak? Kowe bingung ngarep nulis apa, padahal kowe arep nulis musik jazz. 2 jam Microsoft Word tidak tertulis apapun, karena kowe bingung ngarep nulis apa. Sama seperti ketika saya menyuruh Anda untuk mendongeng, coba Anda mendongeng, pasti pada zaman dahulu, ya enggak? Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, ketika ayam berkokok di pagi hari, selalu menunjuk waktu. Begitu juga ketika Anda saya suruh menggambar, coba gambar, mesti yang digambar gunung, loro, enek jalan ini, enek sawah, enek manuk, terus matahari ngene iki. Padahal Anda nggak pernah tinggal di gunung. Begitupun ketika saya suruh Anda menulis musik jazz, pasti musik jazz adalah, ya enggak? Selalu definitif di kata pertama. Karena kegagalan kita mencetuskan kata pertama, akhirnya sama seperti gambar gunung, musik keroncong adalah, musik dangdut adalah, selalu seperti itu, diawali dari kata adalah. Dan karena itu seringkali tulisan jurnalistik membantu kita untuk mendekonstruksi atau melawan itu. Kalau Anda baca koran, nggak ada tulisannya diawali dengan adalah, atau baca majalah misalnya, selalu diawali dengan deskripsi yang memukau di awal. Kenapa itu kita tidak lakukan sejauh kaidah penulisan ilmiah masih kita jaga misalnya? Tidak harus dimulai dari kata adalah. Jadi apakah jurnalistik berhubungan dengan literasi? Sangat berhubungan, tapi apakah dunia literasi, tulis-menulis berhubungan dengan jurnalistik? Tergantung. Itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua mau? Oh iya, jadi kalau kita memaknai literasi kan tidak hanya dunia tulis menulis. Literasi adalah upaya menyampaikan, kalau mengkomunikasikan gitu kan. Kalau Anda baca tulisannya Profesor Djoko Saryono, bagaimana kata literasi itu berkembang biak, tidak hanya sekedar urusan bebas aksara atau tuna aksara dan sebagainya yang seperti itu, tapi juga berkembang sebagai upaya untuk menyampaikan, literatif, mengkomunikasikan gitu. Sehingga kata literasi menjadi literatif, bahwa apa yang disampaikan sangat literatif gitu, kata lain dari komunikatif gitu dalam tanda petik. Jadi kalau tadi di YouTube ada yang menyampaikan tentang persoalan-persoalan musik dan sebagainya, ya kalau kita memaknai di generasi milenial itu sebagai upaya literasi, ya memang bisa masuk. Karena literasi adalah menyampaikan kepada publik, mengkomunikasikan. Literasi musik tidak harus dalam bentuk tulisan, bisa seperti ini gitu. Jadi saya kira itu juga bagian dari literasi. Yang ketiga, oh iya Leon, tentang di YouTube, di pentatonik misalnya. Jangankan pentatonik, gamelan saja sekarang di Wikipedia juga banyak yang salah nulisnya. Apa itu gamelan dan sebagainya. Yang perlu kita sadari adalah teman-teman semua, hari ini kita harus hati-hati dalam membaca apa yang ada di internet, ya, terutama generasi milenial. Kalau dulu seeing is believing, apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda percayai, ya enggak? Wah, kamu ketahuan selingkuh di depan mata kepala saya sendiri, kita putus. Buktinya apa? Foto ini.
Kalau sekarang nggak bisa foto digunakan sebagai barang bukti. Dunia digital kun fayakun. Apa yang Anda yakini benar, maka benarlah saat itu. Sing bagian sini percaya bahwa bumi itu bulat. Klik aja, bukti-bukti bumi itu bulat. Muncul penelitian. Yang sini percaya bumi itu datar. Klik saja, bumi itu datar. Maka bukti-bukti atau penelitian yang menunjukkan bumi itu datar pasti muncul. Artinya apa? Yang sini percaya bumi itu datar, yang sini percaya bumi itu bulat. Dan Anda percaya karena memang bukti-bukti itu Anda temukan di internet. Jadi internet adalah media yang menyampaikan kebenaran menurut versi Anda. Anda ingin kalau bumi itu datar, maka bumi datar. Anda ingin bumi itu bulat, bumi bulat. Anda ingin yakin maling itu baik, klik aja maling yang baik. Maka bukti-bukti kalau maling itu baik ada dan Anda akan menjadi maling. Dan di sini maling itu jahat. Anda klik maling yang jahat, maka bukti-bukti bahwa maling jahat ada. Jadi dunia digital adalah dunia di mana kebenaran kemudian menjadi absurd versi kita. Jadi jangankan untuk gamelan, untuk hal-hal seperti itu saja kita dihadapkan pada persoalan itu. Calon wali kota. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang literasi musik di era millennials. Saya langsung ke Mas Gombloh untuk menyambung tanggapan tadi. Kelihatannya Mas Anda mencatat banyak hal ini, monggo. Oke, pada pertanyaan pertama ya tadi tentang kegiatan jurnalistik itu, yang pasti itu bagian dari kerja jurnalistik, bagian dari kerja literasi ya. Tapi yang pasti dalam literasi adalah bagaimana reproduksi pengetahuan itu terjadi. Reproduksi pengetahuan bisa dengan bukan hanya menulis secara jurnalistik, tapi bagaimana mendistribusikan pengetahuan-pengetahuan yang ada, sistem-sistem pengetahuan yang ada itu kemudian terserap pada masyarakat banyak. Sehingga jika apakah YouTuber dan sebagainya di era sekarang itu juga bagian dari kegiatan itu, saya kira selagi itu memang produksi wacana itu terjadi di sana, saya kira itu bagian dari kegiatan-kegiatan literasi ya. Meskipun kemudian ini tidak ansih berupa naskah-naskah tertulis, tapi bahwa di sana medan wacana itu kemudian terbuka, dan di situ kemudian reproduksi wacana terjadi. Karena apa? Diskusi tidak hanya terjadi pada saat YouTuber itu menayangkan vlognya, menayangkan tematiknya, tapi kemudian juga terjadi apa? Diaspora yang luar biasa dari kegiatan itu, yang kemudian akan dilakukan secara berjaringan dan sebagainya, sehingga produksi pengetahuan semakin luas, semakin berkembang secara tema. Itu pentingnya. Kemudian untuk Mas Leon, saya kira ini tanggung jawab teman-teman yang bergerak di disiplin musik ya. Jadi memang kemudian kita sering berhadapan dengan kekuatan media yang payahnya stigma yang muncul, tapi juga barangkali ideologi yang muncul adalah apa? Media itu selalu simplistik. Media itu selalu kulitnya. Media itu selalu apa? Ini media massa ya. Selalu yang permukaan dan selalu yang populis. Ketika misalkan idiom pentatonic scale itu adalah yang populer di masyarakat, sehingga persoalan-persoalan scale di luar diatonis langsung masuk kategori pentatonik. Ya enggak? Dan itu media ya selalu menuliskan seperti itu karena ini yang populer di masyarakat, dan media tidak hanya memuaskan dahaga para pemusik. Media harus memuaskan dahaga para pembacanya yang barangkali sangat heterogen, sangat beraneka macam disiplin, beraneka macam kelas sosial, beraneka macam gaya hidup dan sebagainya, sehingga diambillah idiomatika yang populer untuk masyarakat banyak. Sehingga ya menjadi tanggung jawab kita sebenarnya. Saya sendiri kalau menulis ya sebisa mungkin ya sudah mulai ya Pak, mengenalkan istilah-istilah yang memang seharusnya dikenalkan. Kalau belum ada padanan katanya ya bagaimana kemudian idiom-idiom atau diksi-diksi yang spesifik tadi
dicarikan meaningnya apa dan sebagainya. Bersyukur kalau media masih memuat seperti itu. Biasanya yang istilah yang sangat spesifik itu udah dihindari. Karena pembacaku bukan hanya kamu dan teman-teman kamu. Mereka punya ada game gitu. Pembacaku adalah ekonom, penggemar olahraga, penggemar musik pun musik pop, musik-musik industri misalkan. Tapi sekali lagi ini menjadi tanggung jawab kita kalau kita berangkat dari disiplin musik, menarasikan musik atau menuliskan musik ya. Mulailah dengan diksi-diksi yang kita punya. Supaya kemudian apa? Sistem pengetahuan, konsep-konsep yang ada dalam kebudayaan kita itu dibaca oleh publik ya sebagaimana apa yang terjadi sebenarnya. Bukan terjadi bias, bukan terjadi simplifikasi, bukan terjadi penyederhanaan dan sebagainya, yang penyederhanaan ini malah kadang-kadang apa? Menimbulkan atau memproduksi makna yang apa? Yang bisa saja sangat kontradiktif, sangat berlainan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kalau saya nggak ingat tentang gaya penulisan sejak generasi X sampai sekarang ya, untuk literasi musik, saya kira sebenarnya kalau kita bisa mempetakan naskah-naskah musik pada awal-awal atau pada generasi X, saya kira lebih banyak pada apa? Domain teknis ya. Lebih pada bagaimana memang itu kekuatan material musik itu kemudian muncul. Ini yang agak membedakan dengan gaya-gaya tulisan di generasi sekarang yang multi perspektif. Tadi yang saya sebut tadi ya, teman-teman antropologi dan sebagainya menulis musik, sehingga di sana itu perspektifnya sangat multidisiplin. Dulu Pak Suka ya material ini ya, kalaupun keluar tetap pada konteks apa? Filosofinya misalkan, filosofi musiknya, kebudayaan musiknya. Kalau sekarang sudah bisa matematika, fisika dan sebagainya ya, atau ilmu-ilmu sosial tadi. Tapi penting juga beberapa penulis di generasi X atau generasi pada 80-an ya, itu sebelum saya, 70-an 80-an. Ada nama Andreas Harsono yang sampai sekarang saya kira saya selalu mencatat nama dia. Dia seorang mahasiswa pada waktu itu, mahasiswa Satya Wacana yang rajin menuliskan kebudayaan termasuk seni dan lebih khusus musik. Pada tahun 80-an dia sudah menulis tentang dangdut dengan perspektif yang beda. Dengan kajian sosiologis, dengan kajian politik ekonomi. Karena memang dia dari disiplin non musik. Dan itu kontribusi besar bagi kami yang ada di dunia musik, yang sedang menggeluti musik secara disiplin. Dan itu yang membuat ini perspektif yang beda daripada yang ditulis oleh Remi Silado, Denny Sakri, kemudian juga Remi Sutansyah juga ya, termasuk Sukaharjana. Nah ini yang membedakan. Generasi sekarang kemudian menulis musik itu sangat apa ya, lincah, sangat multi perspektif barangkali ya. Karena kemudian bisa melihat musik dari apapun. Karena mereka sudah apa? Sudah seperti gimmick menulis apa material-material seperti ini, dan mereka juga akhirnya juga tidak peduli pada apa, tidak peduli pada kekhasan, uniqueness, dan juga tidak peduli lagi pada konsep-konsep dasar seperti dikritikan oleh Leon tadi. Ya nulis yang tetap yang populer-populer saja, dan dengan pendekatan-pendekatan yang tidak sedalam pada awal-awal penulis di generasi X. Saya kira ini tidak rigid ya, tidak generasi X seperti ini tidak, tapi kecenderungan. Karena apa? Karena memang sekarang lagi-lagi informasi itu datang gemerujuk, ada di genggaman kita, sehingga kita bisa menarasikan musik dengan cara pandang apapun. Dengan kecakapan apa yang aku miliki, oke, aku menulis melalui ini dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya kira itu. Ya, terima kasih Mas Gomblo. Saya buka lagi sesi tanya jawab.
Satu atau ya, Romansi satu. Ada lagi? Oke, kalau Alif lagi ya? Oh, Alif, ada 3 penanya ya, silahkan Romansi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pembawa acara atau moderator. Selamat malam. Sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman ya. Saya sebenarnya nggak setuju sih dengan tema hari ini, literasi musik di era millennials. Aku lebih suka mengganti kata literasi itu dengan kata keaksaraan, karena tadi yang dibahas adalah keaksaraan terus ya. Tetapi begini, mungkin aku harus cerita sedikit. 2 minggu yang lalu aku mengirim sebenarnya 2 tulisan ke media massa dan syukur alhamdulillah tidak ada yang terbit. Kurang ajar media itu, dia nggak tahu ya kalau saya sebenarnya butuh duit buat jajan, buat beli rokok dan lain sebagainya. Tetapi memang perlu didasari bahwa tema-tema musik memang ibaratnya kalah ya dengan tema-tema yang ibaratnya lagi hits. Katakanlah aku kemarin menulis dan akhirnya yang terbit itu tema yang mengangkat demo masalah Omnibus Law. Wah, ya udah agak sedikit hati-hati, tapi ya enggak apa-apa. Tapi jika kita mengulas apa yang disampaikan oleh Mas Aris Setiawan tadi, semua yang diomongkan itu sebenarnya sudah ditulis kalau kalian baca di Etnis ID ataupun Solo Post yang sering beliau unggah di laman Facebooknya, itu semuanya ada. Termasuk jika kalian teman-teman mungkin masuk di kelas kritik musik, ya semua yang diomongkan itu. Yang tidak lebih, tidak bukan adalah motivasi untuk menulis, kelas motivasi. Karena memang dalam menulis menurutku sih tidak ada gurunya cuma membaca aja. Itu aja. Terus kemudian jika kita melihat kecenderungan arah keaksaraan musik, jika kita baca di buku Dari Bunyi ke Kata, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Aris tadi, bahwa mengapa sih musik diaksarakan? Karena ya memang kadang tidak ada yang bisa disampaikan oleh bunyi, ya, itu sendiri. Dan kecenderungannya memang tulisan-tulisan musik akan berkombinasi pada jurnalistik populer, itu yang menjadi garis bawah. Dan untuk mengapa kemudian di Etno sendiri tidak istilahnya tercipta hegemoni tulis-menulis itu. Ya saya sebagai mahasiswa dengan praktek musik yang istilahnya di bawah rata-rata, 0 putul. Teman-teman di Etno dari setiap angkatan selalu berlomba-lomba untuk membuat grup musik ini, grup musik itu, grup musik B, grup musik C, A, B, C, dan apa sebagainya. Tapi mereka, teman-teman itu hanya terlihat garang itu di kampus, kemudian diadu keluar di industri, geblak, mandek, dan akhirnya bubar. Seperti apa yang tadi permasalahan mendasar, bahwa Etno sih sebenarnya apa sih yang menjadi istilahnya kekhasan Etno itu sendiri. Dan jika kita istilahnya apa ya, Bitat kampus itu sebenarnya nggak mendukung, menurutku nggak mendukung untuk terciptanya itu. Semua teman-teman istilahnya terkena hegemoni rumahnya seniman, ya kan, buat karya ini, karya itu, karya ini, karya itu, manggung sana, manggung sini, dan seterusnya itu. Tetapi lupa untuk memperbincangkan buku, katakan gitu kan. Tidak ada obrolan-obrolan di kantin itu ngomong ke novel sekelas Dunia Sophie, ya kan, novel sekelas tulisannya Dan Brown dan lain sebagainya. Bahkan cenderung pada pemikiran-pemikiran itu menjadi garing ketika diobrolkan. Bahkan tidak ada sih menurutku, kecuali syaratnya cuma satu, ketika pemikiran-pemikiran itu didiskusikan, syaratnya cuma satu, kepepet sama proposal atau enggak skripsi. Udah, itu aja. Terus yang saya mau tanyakan dari cerita yang kesana ke sini, saya mau sebenarnya ke sini mau minta tips saja sih. Tips untuk apa ya istilahnya, gimana sih caranya untuk nembus ke media? Karena saya sebenarnya ya memang beberapa kali telah tembus ya, tapi itu tidak menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup.
saya itu masih ingin ke Kompas atau enggak Jawa Pos ya. Ketika menulis kemarin itu saya di pikiran cuma 1 juta, 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 wah 1 juta lumayan, 1 juta lumayan. Ya cuma seperti itu saja motivasi untuk menulis gitu kan. Nah sebenarnya tips apa sih sebenarnya Mas yang media kehendaki sih? Sebenarnya memang urusannya kan pada segmen ya, segmen media itu sendiri. Tetapi memang kita berbenturan dengan tema yang sebenarnya tema musik yang kurang digemari untuk di kalangan pembaca umum, kecuali jika ditabrakkan dengan isu-isu kekinian. Nah kemudian juga saya minta ini aja juga, link, bukan link, jadinya link kemana sih tulisan-tulisan itu harus dikirim dan bermuara daripada ke blog yang nggak ada hasilnya, kecuali hanya komentar bacot. Terima kasih. Oke, Romensi. Ini tentang tips untuk masuk di jurnalistik, sementara tema musik itu kurang seksi. Oke, berikutnya Alip lagi. Atau kamu belakangan aja, karena tadi udah. Si Risa dulu. Selamat malam. Tadi dikatakan bahwa di sesi pertama dikatakan bahwa anak-anak muda itu sukanya sering membaca itu hanya bagian-bagiannya saja atau tidak secara keseluruhan. Nah, atau yang disebut fenomenal tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana tanggapan Bapak mengenai media-media sekarang baik berbasis cetak maupun online yang seringkali melakukan framing, terlebih di judulnya mereka sering melebih-lebihkan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini tentang bagaimana framing. Ya, selanjutnya. Oke baik, selamat malam. Ya. Mungkin dari Pak Gomblo dan Pak Haris bisa berikan salah satu contoh bentuk literatur tentang musik yang pernah Bapak lakukan yang akhirnya berdampak baik bagi mahasiswa etnomusikologi khususnya dan berdampak pada masyarakat. Minta contoh literasi karya literatur musik yang musik yang pernah Bapak Gomblo lakukan atau Pak Haris. Oh, yang karya-karya Anda, gitu. Karya-karya Anda. Yang berdampak ke khususnya mahasiswa etnomusikologi atau berdampak pada masyarakat. Oke, itu aja ya. Oke, sekian. Ya, saya ringkas tadi Romensi bertanya tentang tips untuk karya literasi supaya bisa masuk jurnalistik, sementara media itu tidak terlalu tertarik dengan tema musik. Kemudian yang kedua tentang framing di media itu bagaimana sikap dan pendapat bapak-bapak tentang itu, dan yang terakhir tentang karya-karya Anda yang kira-kira bisa teman-teman baca dan ada cerita di balik itu tentang keterpengaruhan literasi itu terhadap. Oke. Langsung Mas Aris. Yang pertama tadi tentang tips tentang tips untuk masuk jurnalistik. Romensi, tulisan Romensi ini beberapa kali masuk di Solo Post ya, di mimbar mahasiswa. Cuma memang tepuk tangan untuk Romensi. Saya tadi ingat waktu grup musik bilang di sini ada bapak dosen yang mengajar dulu sangat menyenangkan. Jadi rodok satir antara benar-benar menyenangkan atau ada dendam tersembunyi di balik itu kita nggak pernah tahu. Tapi teman-teman semua bahwa ya itu intermezzo saja. Memasuk media kita harus tahu bahwa apa karakter tulisan di media itu, Kompas, Tempo pasti berbeda. Tidak bisa teman-teman menulis terus dilempar itu dikirimkan ke sembarang media ya. Harus menyesuaikan karakter. Kalau Kompas itu gayanya seperti apa, nanti Pak Gomblo akan banyak menjelaskan karena Pak Gomblo puluhan tahun menjadi pimpinan redaksi di majalah Gong. Jadi pasti punya karakter, termasuk majalah Gong sendiri gitu. Di Jawa Pos pun sendiri. Tadi Romensi bilang saya nulis untuk uang. Teman-teman terserah mau apa menulis gitu. Yang penting adalah menulis. Seringkali kita menghina tulisan orang lain. Kalau tulisan seperti Ania Jas, aku juga bisa menulis kayak gini, tapi tulisan kita tidak pernah lahir karena kita tidak pernah menulis. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, menulislah seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya.
Karena dengan Anda menulis buruk, dengan Anda menulis jelek, masih punya kesempatan untuk mengubahnya menjadi lebih baik daripada Anda langsung menulis baik tapi bukan karya Anda, copy paste dari karya orang lain. Tidak ada yang namanya tulisan itu langsung baik, pasti dilalui dari fase buruk, buruk, dan buruk banget misalnya, buruk dan baik gitu. Jadi menulislah dengan buruk, dengan baik, dengan buruk dan dengan jelek karena kita punya kemungkinan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Saya awalnya menulis juga demi honor, saya orangnya enggak munafik ya. Saya masuk di ISI Solo dari Surabaya, jurusan Karawitan, datang ke ISI Solo, STSI saat itu hanya mengandalkan keterampilan bermain musik Jawa Timuran, dan di sini enggak laku. Wong sarjana Karawitan saja yang nganggur banyak sekali. Akhirnya saya tidur ya di ruang kaca itu, tahu ruang kaca di J itu? Dulu itu bukan ruang kaca, itu dulu ruang terbuka. Kalau malam gitu sesekali tidur di situ dan lain sebagainya. Ada Cakno, satpam dari Madura, tahu nggak, temannya Abah Zul, ngasih saya batik satu, itu saya pakai waktu kondangan di pendopo kampus dan pendopo taman budaya, nganggo batik, nganggo celono, menjero, beli amplop kosongan di dekat kos-kosan gitu, harganya 750, dapat segini. Saya tulisi nama-nama dosen Karawitan waktu itu, Suraji, Sukamso dan sebagainya, saya masukkan, padahal itu amplop kosong waktu itu, artinya agar bisa makan. Bahkan kadang-kadang foto karo manteni ning ngarep, mbuh iki sapa, sing penting melu foto, sing penting dapat makan. Tapi saya berpikir, saya nggak mungkin hidup kalau seperti ini terus, saya harus menulis nih gitu. Akhirnya apa? Saya putuskan untuk menulis karena saya nggak punya laptop. Saya kenal dengan satpam jurusan Karawitan namanya Mas Beni. Saya suruh bukakan perpus waktu itu. Perpus gandeng dengan administrasi. Saya pinjam komputernya. 29 atau 30 artikel semuanya ditolak di media. Kalau RMC kan hanya 2 yang ditolak. Saya hampir 30-an ditolak ke satu media, bayangkan. Waktu itu ada namanya majalah Bende, majalah Taman Budaya. Nulis sampai 30-an tulisan nggak pernah dimuat. Akhirnya satu tulisannya dimuat. Nggak tahu redakturnya mungkin kasihan karena emailnya kebak email saya, bola-balik nulis nggak tahu dimuat, atau memang tulisan itu bagus, kita nggak pernah tahu. Tapi itu kegembiraan yang luar biasa. 3 hari saya nggak bisa tidur, tak dekek nisor bantal, tak waca meneh edan nih tulisan ini apik tenan nih. Sing tak waca mau tulisanku tok, tulisan yang lain nggak tak baca di majalah itu. Di kampus tak pamer-pamerkan, tulisanku dimuat. Tiba-tiba ada SMS masuk, Riz, selamat ya tulisanmu dimuat nih di majalah Bende. Yang lain, selamat ya tulisan dimuat. Itu kebanggaan yang luar biasa waktu itu. Tidur tak taruh di bantal, pagi bangun tak baca lagi. Saya tak waca mau tulisanku tok, tulisan yang lain nggak tak baca. Karena narsistik dan senang sekali. Ketemu Abah Zul, tak kasihkan Pak Zul, tulisan saya dimuat. Dan honor datang pertama kali 150.000, saya laminating itu wesel, saya tampilkan di dinding, hanya 1 jam saya bongkar lagi, saya tukerkan uang. Kalau nggak gitu nggak makan gitu. Jadi itu pengalaman yang menggembirakan dalam dunia tulis menulis. Saya nggak munafik, awalnya saya menulis juga karena honor, kemudian saya melanjutkan terus menulis sampai ke Jawa Pos, sampai ke Kompas dan sebagainya. Dan kalaupun bicara honor, dan itu yang menghidupi saya selama saya masih mahasiswa. Selain di sini ada Pak Zul ya, sesekali mengundang saya makan ke rumahnya. Saya ingat dulu ada isu beras organik. Riz datang ke rumah saya, masak beras organik. Wah, seneng banget mahasiswa. Rono, beras organik ning kono lawuhe mie sedap. Wah, padha ora organik gitu. Tapi itu pengalaman bahwa dunia tulis menulis itu menghidupi saya sampai bahkan detik ini itu masih saya lakukan. Itu ya, jadi Anda harus tahu karakter medianya seperti apa, gayanya seperti apa, dan tulisan-tulisan yang lolos biasanya seperti apa gitu. Dan jangan takut ditolak. Anda ditolak sekali, kirim 10 kali, ditolak 10 kali, kirim 100 kali. Yang namanya usaha, ikhtiar, kita nggak akan pernah tahu gitu. Satu hal, saya nanti yang lain biar dijawab Mas Gomblo. Ada satu teman saya gitu, saya nggak cerita siapa dia itu tuna musikal, jadi nabuh wi raiso teman-teman. Saya yakin anak etno kan ada yang seperti itu kan, irama raiso, titi laras, jirolu, ada namanya dosen Pak Yoto. Wah, nadamu cocok di sini.
gender itu sing ditutuk kayu nih, wah nadamu pas nih gini, wah cocok banget nih gini, wah Sontoloyo tenan. Dia mati rasa, mati musikal gitu. Akhirnya apa? Setiap hari dia berlatih gamelan. Telepon saya, Riz, ayo dong ke kampus, ajarin saya main gamelan. Nggak mau. Terus saya bilang, nanti tak kasih makan, baru saya datang latih keimangan. Sampai 3 semester lulus. 3 semester nggak lulus. Karena mungkin dosennya kasihan, dikasih nilai 2,5 lulus. Terus kemarin tiba-tiba telepon, dia bilang, Riz, sekarang posisi saya di perusahaan ini menjadi asisten manajer atau wakil manajer bidang pemasaran atau apa. Dan saya adalah pimpinan termuda di perusahaan saya. Terus saya bilang, wih selamat ya. Terus dia bilang, kamu tahu ini kenapa? Kenapa emangnya? Dia bilang, ini adalah hasil dari kegagalan yang tertunda di kala itu. Jadi dia meyakini bahwa sinau gamelan, mbok nganti ora iso dibiji elek karo doseni, hasil akhirnya bukan nilai, tetapi adalah penggambaran atau anugerah atau apa namanya ya. Di balik itu pasti ada nilai yang lainnya akan dibayar di suatu hari nanti. Jadi kirim terus tulisan Anda ke media. Perkara tidak dimuat itu urusan belakang, tapi pasti ada satu titik di mana Anda akan menemukan keberkahan di situ. Wah, kayak mari teguhan nih. Tapi enggak apa-apa lah. Yang penting jangan patah semangat untuk menulis dan kirim ke media. Dan saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen-dosen saya, Pak Gomblo, Pak Zul, dan teman-teman yang ada di jurusan ilmu sosiologi yang menggembleng saya dalam dunia tulis menulis, dalam dunia berpikir dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan teman-teman juga memiliki semangat yang sama. Ayo menulis, ayo berliterasi kalau katanya literasi tadi. Begitu, saya kira ini sekaligus penutup dari saya ya, teman-teman gitu. Jadi nanti sisanya akan dijawab oleh Pak Gomblo. Jadi jangan bosan menulis, kirim terus ke media. Ada muncul etnis ID. Anda tahu ada Pak Mas Denis sudah menulis di sana. Mas Muklis menulis di sana, saya tunggu Mas Habib juga mungkin akan menulis ke sana. Jadi Anda bisa membaca tulisan dosen-dosen Anda di kanal itu. Gitu. Jadi saya harapkan teman-teman juga berpartisipasi di situ. Kalau dosen-dosen Anda sudah menulis dan bisa kita baca, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Gomblo, ini tadi tentang framing mungkin bisa menjawab. Tentang banyak sekali media yang melakukan framing gitu kan. Terus bagaimana pensikapannya, bagaimana tentang framing ini banyak komponen ya yang membuat sebuah peristiwa kemudian dalam framing tertentu menjadi seolah-olah bukan peristiwa itu lagi. Bahkan bisa berkebalikannya atau bisa menjadi peristiwa yang lain sama sekali. Jadi framing ini bergantung pada sebenarnya pertama adalah ideologi dari media itu sendiri. Kalau kalian memaksakan, misalkan Mas Rominse ya, memaksakan tulisan Anda masuk di Kontan misalnya ya. Kontan tahu ya? Tabloid Kontan. Koran tabloid Kontan. Nggak ada yang tahu. Itu media dengan positioning ekonomi, sehingga sangat sulit masuk di sana, hampir tidak mungkin. Atau berharap Anda bisa masuk di majalah bola, apalagi ya, sorry kok majalah tabloid dulu ya, juga nggak mungkin. Artinya apa? Kita harus memahami bagaimana sebuah media itu punya positioning, dan dari positioning itu kemudian sebenarnya ideologi media itu sedang dioperasikan. Positioning saya adalah hiburan dan keluarga misalnya. Kalau begitu apa? Ya hanya konten-konten seperti itu yang akan kemudian dimuat. Atau koran pada umumnya positioningnya adalah berita atau news dan kabar yang umum, sifatnya umum. Di sana mungkin naskah-naskah tentang seni budaya, mungkin di sana ada coupling di sana. Tapi jangan lupa couplingnya sangat sempit sekali, space-nya, ruang ketersediaannya sangat sempit sekali. Sehingga apa? Ya naskah-naskah yang kemudian hanya akan dibaca oleh segmen saya
pembaca saya berdasarkan positioning media saya. Kalau ini naskah sebetapapun bagusnya analisisnya tentang musik, ini mewakili kecil sekali dari pembaca saya. Ditambah lagi yang kecil itu potensi belinya rendah, potensi bacanya rendah, ya udah nggak bisa masuk. Media umum seperti itu menggunakan politik framingnya tadi ya. Ini framing masih dalam skala makro, belum framing yang berisi yang berkaitan dengan konten tulisan, yang lebih mikro lagi di situ, yang kemudian bisa akan membalikkan fakta. Terutama di sini framing yang dilakukan oleh jurnalis ya. Kalau yang dilakukan jurnalis itu kadang-kadang bisa menjadi semacam hoax, meskipun itu berangkat dari fakta yang sebenarnya. Itu. Jadi sekali lagi framing itu tergantung pada ideologi media yang di sana beroperasi melalui positioning. Dari positioning itu kemudian terjadi segmentasi pembaca seperti apa, dan ujung-ujungnya apa di belakang itu? Ujung-ujungnya di belakang itu adalah industri, kapital, bisnis. Lah kalau ini tidak menguntungkan, kalau ini dipaksa untuk dimuat, tidak ada pembaca, semakin hari nggak ada sponsor dong. Itu. Kalau itu ini yang ini bagus sehebat apapun, bukan bagian dari pembaca mayoritas kita, nggak bisa. Yang umum-umum aja, yang enteng-enteng saja gitu. Jadi stepnya ya kamu harus tahu positioning media itu seperti apa. Dan selalu memelotot ini lagi-lagi soal apa? Tradisi membaca lah. Kalau nggak pernah membaca ya nggak ngerti. Ini media A posisinya di mana, media B dan seterusnya. Nggak pernah ngerti ya. Akhirnya cuman berkompetisi di media umum, koran. Meono seminggu pisan tok. Pisan tok we ono space kecil, begitu ono iklan buang sik dhewe sing tulisan budaya. Ya enggak? Sehingga jangan heran kalau kemudian sampai berkali-kali itu enggak bisa dimuat, bukan semata masalah konten, tapi juga karena bisnis artinya. Itu ya membaca sebanyak-banyaknya. Karena dari situ bukan hanya tahu positioning tapi juga tahu gaya penulisan. Saya selama ini masih nulis dan hanya untuk majalah Tempo. Karena saya tahu persis bagaimana majalah Tempo punya tradisi menulis, punya gaya tulisan. Ya sudah, saya nggak akan nulis di tempat lain. Dan saya merasa melalui media itu barangkali tulisan saya dibaca oleh segmen Tempo yang bukan hanya para politikus, para ekonom, para masyarakat terpelajar, tapi mereka yang juga barangkali suka membaca persoalan-persoalan kebudayaan. Karena terbukti apa? Majalah Tempo sampai sekarang konsisten memberi ruang untuk literasi seni budaya. Semua, tari, film, musik, bahkan juga konsisten untuk mendiskusikan persoalan kebahasaan yang sangat dinamis. Itu saja. Ya, oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir tentang karya-karya beliau, nanti yang pengen diulik oleh Ali bisa diulik sendiri ya, nanti di Facebook mereka berdua atau bertanya. Sebelum menutup, saya pengen ada petuah dari Mahaguru Dr. Zulkarnain Mr. Toifi ini tentang obrolan kita hari ini. Tanpa tepuk tangan untuk Abah Zul. Mari Bah. Wah ini. Saya kurang sakih kiranya malam ini kalau tidak dengar suara beliau. Nasihat gitu. Saya tahu tadi mojok di jendela tidur kayaknya. Ya jangan tidur. Iya, gong dan closing statement. Ya, yang positif loh ya. Oke, monggo Pak.